الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir salat berjamaah, yakni salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Amin Langa-Langa, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis yang padanya dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para ulama. Dan alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan jenis yang kedua dari wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu dengan sebab tertentu pula. Dan kita telah membacakan ada 8 jenis. Maka berikutnya adalah al-mas'alatus tsaminah, permasalahan yang ke-8. Berkata penulis rahimahumullah, al-mas'alatus tsaminah hukmu nikahil kitabiyah. Permasalahan yang ke-8 ataukah pembahasan yang ke-8, yaitu hukum menikahi wanita ahli kitab. Hukum menikahi wanita dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasara. Laqad abaha al-Islamu nikah al-harair min ahli kitab. Islam telah membolehkan untuk menikahi al-harair min ahli kitab, untuk menikahi orang-orang yang merdeka, yang bukan budak, dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasara. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah
Dzabaihuhum, sembelihan mereka. Sembelihan ahlul kitab, kalau yang disembelih itu adalah hewan yang memang halal untuk dimakan. Mereka yang menyembelih onta ataukah sapi ataukah kambing, kata Allah, hillul lakum, halal untuk kalian. Nah, halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Yang kalian sembelih dari sembelihan itu halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, demikian pula halal untuk kalian wanita-wanita mukminah yang menjaga kehormatan mereka. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, demikian pula wanita-wanita dari ahli kitab sebelum kalian yang mereka menjaga kehormatan mereka, bukan sebagai pelacur, tapi mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Itu juga halal untuk kalian. Halal untuk kalian nikahi. Idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian memberikan kepada mereka ujurahun, yakni muhurahun, mahar-mahar mereka. Jadi tetap harus ada mahar. Ya, walaupun yang dinikahi itu adalah wanita ahli kitab. Allah persyaratkan idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Ini nas ataukah dalil yang menunjukkan bahwa wanita ahlul kitab, wanita dari kalangan Yahudi dan Nasara, halal untuk dinikahi oleh kaum muslimin. Nah, tapi tidak sebaliknya, ya, tidak sebaliknya. Wa qad ajma'a ulama'u ala jawazi nikahi nisa'i ahli kitab, dan para ulama telah ijma', para ulama telah sepakat atas bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Wa yuqsadu bi ahli kitab alladziina yajuzu nikahu nisaihim ahlut Taurati wal Injil. Dan yang dimaksud dengan ahlul kitab, yang kemudian wanita-wanita mereka itu dibolehkan untuk dinikahi, adalah ahlut Taurati wal Injil, ya, pengikut kitab Taurat dan pengikut kitab Injil. Pengikut kitab Taurat yaitu Yahudi, pengikut kitab Injil yaitu Nasara. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, dalam surah Al-An'am ayat 156. An taqulu, untuk kalian mengatakan, innama unzilal kitabu, hanyalah diturunkan kitab, ala ta'ifataini min qablina, atas dua kelompok sebelum kami, yaitu al-Yahud wan Nasara. Nah, pembahasan ini singkat, ya. Nah, karena memang kitab yang kita bahas ini adalah kitab fikih yang paling ringkas, ya. Tidak dibawakan ikhtilafat, perselisihan para ulama dalam satu permasalahan, ya, fikih. Nah, beda dengan kitab-kitab fikih yang lain seperti Al-Mughni, ya, dan yang lain-lainnya. Ini pembahasannya panjang. Nah, puluhan jilid. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fi sadaqi wa huquqiz zawaji wa wajibatihi wa walimatil ursi. Bab yang kedua ini menerangkan tentang as-sadaq, tentang mahar.
Naam. Wa huquqiz zawaj, dan hak-hak dalam pernikahan. Wa wajibatuhu, dan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Wa walimatul urs, dan walimatul urs, pesta pernikahan. Nah, jadi dibedakan antara akad nikah dengan pesta pernikahan, walimah. Wa fihi masail, dan dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan pertama, ta'rifus shadaq wa masru'iyatuhu wa hukmuhu. Definisi as-shadaq, disyariatkannya dan hukumnya. Ya, apa definisinya? Kemudian dalil yang menunjukkan disyariatkan adanya shadaq, ini mahar, wa hukmuhu, dan hukumnya. Al-alifu, bagian A, ta'rifus shadaq, definisi as-shadaq. Lughatan, secara bahasa, ma'khudun minas sidqi khilaf al-kadhib. Secara bahasa, as-shadaq itu diambil dari kata as-sidq, lawan dari dusta. Berarti apa? Jujur. Ya, itu secara bahasa. Nah, kenapa demikian? Karena seorang laki-laki menyediakan mahar itu menunjukkan kejujuran dia untuk menikahi seorang wanita. Sampai kemudian kalau wanita ini meminta, tolong siapkan ini mahar saya, ditentukan ini, maka laki-laki itu bersedia untuk menyediakan. Ya, nah, karena itu menunjukkan jujurnya dia dalam keinginan menikahi wanita tersebut. Wa syar'an, dan secara syariat, na'am, huwal malul ladzi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikah. Adapun secara istilah syariat, as-shadaq itu ataukah mahar itu, jadi as-shadaq ini nama lain dari mahar. Huwal malul ladzi wajaba 'ala zawj daf'uhu li zawjatihi, yaitu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Ya, jadi bukan uang panai atau uang belanja ya. Mahar itu bukan uang panai. Nah, karena uang belanja itu dipakai pesta, ya kan? Nah, bahkan sebagiannya ya diambil oleh walinya. Adapun mahar ini hak istri, tidak boleh diambil oleh walinya. Ya, maka mahar atau as-shadaq secara syariat, istilah syariat adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Bisa bagi aqdin nikah, disebabkan terjadinya akad nikah. Nah, disebabkan terjadinya akad nikah. Berarti mahar ini diberikan ketika akad nikah. Nah, wa summiya as-sadaqu sadaqan li isy'arihi bi sidqi raghbati bazilati fin nikahi. Dan dinamakan as-sadaq mahar itu disebut dengan as-sadaq li isy'arihi bi sidqi raghbati bazilati fin nikah. Itu mengisyaratkan atau mengesankan tentang kejujuran seorang laki-laki di dalam memberikan mahar itu dalam rangka ingin menikahi seorang wanita. Nah, jadi itu menunjukkan jujurnya dia, kesungguhan dia ingin menikahi wanita itu dengan dia menyediakan mahar. Nah, kalau seandainya wanita itu mengatakan, ya,
mahar saya kamu hafal 1 juz umpamanya. Nah, kalau laki-laki ini mampu menghafal 1 juz, itu yang bisa jadi mahar. Ya. Atau kamu mengatakan ini kalau ada laki-laki yang melamar dia kemudian masih kafir, sementara wanitanya sudah muslimah, dia mengatakan kalau kamu mau menikah dengan saya kamu harus masuk Islam dan itulah mahar saya. Boleh. Ya. Nah, sehingga mahar itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Ya. Nah, dan itu menunjukkan kejujuran, mengesankan kejujuran keinginan seorang laki-laki untuk menikah. Nah, adapun kalau dia ingin menikah kemudian ditanya apa yang kamu miliki, ya, tidak punya hafalan, tidak juga punya harta, tidak punya cincin besi umpamanya, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia harus mempersiapkan dulu apa yang kira-kira bisa dia jadikan sebagai mahar untuk istrinya. Wa summiya aidan, dan as-sadaq juga disebut al-mahru, mahar. Wan nihlatu, dan an-nihlah, an-nihlah itu adalah al-atiyatu bi tibi nafsin. Jadi nihlah ini adalah nama lain dari mahar as-sadaq, yang maknanya al-atiyah bi tibi nafsin, pemberian seorang suami, seorang laki-laki dengan senang hati kepada istrinya. Ya. Jadi dengan senang hati dia berikan kepada istrinya. Nah, makanya disebut an-nihlah. Wal uqru, dan juga disebut al-uqur. Dan ada penamaan yang lain, al-ajru. Ya. Nah, al-ajru sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi, idza ataitumuhunna ujurahunna. Al-ujur ini jamak dari al-ajru, yang juga bermakna mahar as-sadaq. Nah, maka kalau dalam pembahasan pernikahan kemudian kita menemukan lafaz as-sadaq atau al-mahru atau an-nihlah atau al-uqru atau al-ajru, itu maknanya sama semua. Yang kita artikan dengan apa? Mahar. Jadi ada 5 lafaz, ya. Ada 5 lafaz yang maknanya semua sama. As-sadaq, al-mahr, an-nihlah, al-uqur, dan al-ajr. Nah, ini pembahasan bagian A. Al-ba bagian B, masru'iyatuhu, disyariatkannya as-sadaq, mahar. Nah, disyariatkannya mahar. Al-aslu fi masyru'iyyati as-sadaqi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u, kama sayati bayanuhu fil kalami ala hukmi as-sadaq. Asal disyariatkannya mahar atau sumber pendalilan disyariatkannya mahar adalah Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya. Dalil dari Alkitab, juga dari As-Sunnah dan Ijma'. Kama sayati bayanuhu fil kalami ala hukmi as-sadaq, sebagaimana akan datang penjelasannya ketika membahas hukum as-sadaq, hukum mahar. Al-jim bagian C, hukmus sadaq, hukum as-sadaq, hukum mahar. Apa hukum mahar? Ini yang akan dibahas oleh penulis. Yajibu 'ala az-zawji daf'ul mali bi mujarradi tamamil aqdi wa la yajuzu isqatuhu. Wajib bagi seorang suami memberikan harta dengan semata-mata sempurnanya akad nikah. Ya. Begitu sempurna akad nikah, maka seorang suami yang sudah sah menjadi
suami bagi istri yang dinikahinya wajib baginya memberikan mahar untuk istrinya. Nah, wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh menggugurkannya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh digugurkan. Apakah si istri mengatakan, tidak usah kamu berikan saya mahar, atau kau walinya, atau dari pihak mana saja, tidak boleh digugurkan. Karena inilah kewajiban. Wadalla ala hadza qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para wanita itu sebagai mahar-mahar mereka dalam bentuk nihlah, ya, artinya pemberian biti binafsin, pemberian dengan senang hati diberikan oleh suami kepadanya. Nah, di sini nihlah diartikan dengan apa? Mahar. Ya, ini dalilnya. Surah An-Nisa ayat yang keempat. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Famastamta'tum bihi, maka apa yang kalian beristimta' dengannya, yang kalian bersenang-senang dengannya, minhunna, dari mereka, dari istri-istri kalian. Jadi kalau sudah selesai akad nikah, itu menunjukkan bahwa seorang suami sudah halal untuk istimta' dengan istrinya, bersenang-senang dengan istrinya. Maka Allah katakan fa'atuhunna ujurahun, berikanlah kepada mereka apanya? Ujurahun, yakni muhurahun, mahar-mahar mereka. Fardhah, sebagai suatu yang fardu, yang wajib. Nah, dalam ayat ini mahar disebutkan dengan lafaz apa? Ujur. Ya. Nah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala juga tadi dalam surah Nisa ayat 24. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna an tafridhu lahunna fariidhah. La junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisaa, apabila kalian mentalak para wanita, ma lam tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Ya. Jadi bukan sentuhan biasa, ini ya adalah kata kinayah, kata kiasan, bukan sekedar menyentuh tapi lebih dalam lagi maknanya. Ya. Nah, malam tamasum, sebelum kalian menyentuh mereka, ini sebelum kalian menggauli mereka. Au tafridhu lahunna faridah, ataukah kalian memberikan kepada mereka faridah, sesuatu yang fardu, yang wajib, yaitu mahar. Nah, di sini juga Allah sebutkan bahwa mahar itu fardu wajib. Al-Baqarah ayat 236. Maka tiga ayat ini menunjukkan hukum mahar, yaitu wajib, ya, yaitu wajib. Ini dari Al-Quran. Jadi ada tiga ayat dari Al-Quran yang menunjukkan hukum mahar tersebut. Kemudian dari hadis, wa haditsu Sahal ibni Sa'din radhiyallahu anhu qala atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih faqala ma li fin nisa'i min hajatin faqala rajulun zawwijniha qala a'tiha thawban al-haditha. Dalil tentang hukum mahar di dalam hadis, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad. Nah, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu.
Qala, beliau mengatakan, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan dalam bentuk mubham, imra'atun, seorang wanita. Ya. Faqalat, lalu wanita ini berkata kepada Rasulullah, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasulih. Sesungguhnya aku menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, na'am, yakni ingin dia itu dinikahi oleh Rasulullah sampai dia hibahkan dirinya. Nah, dia hibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, mali fin nisa'i min hajatin, saya sekarang lagi tidak butuh untuk beristri. Ya. Nah, faqala rajulun, maka berkatalah seseorang dari kalangan sahabat, zawijniha ya Allah, ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia. Karena Rasulullah kan tidak mau, ya. Tidak mau menikahi wanita itu. Walaupun wanita itu menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, namun Rasulullah mengatakan, saya tidak butuh ya untuk ya menikah dengan seorang wanita. Maka sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah ini mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, a'tiha thauban, berikanlah kepadanya thauban, pakaian sebagai mahar. Nah, thauban ini pakaian. Apakah pakaian atas atau pakaian bawah? Yang jelas thauban ini sifatnya umum, ya. Nah, berikanlah kepadanya pakaian. Sebagai apa? Sebagai mahar. Al-haditha. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua dari hadis, yaitu haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara za'faran. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mahyam, yakni ma sya'nuka wa ma amruk. Faqala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Faqala ma asdaqataha. Qala wazna nawatin min dhahabin. Faqala barakallahu laka aulim walau bisyatin. Nah, dalil yang kedua yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Abdurrahman bin Auf ada bekas za'faran. Ya. Bekas za'faran. Jadi sesuatu yang berwarna menunjukkan bahwa orang ini sudah menikah. Ya, melakukan pernikahan. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ya Abdurrahman bin Auf seperti itu mengatakan mahyam. Artinya masya'nuka wa ma amruka. Ada apa denganmu wahai Abdurrahman bin Auf? Ya, apa urusanmu ini, kenapa sampai di tanganmu ada za'faran? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu, ya. Nanti ketika bertemu Rasulullah ada bekas za'faran di tangannya, barulah Rasulullah menanyakan, ada apa, kenapa kamu pakai za'faran? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, ma asdaqataha, apa yang kamu berikan kepadanya sebagai mahar? Apa maharnya yang kamu berikan? Qala wazna nawatim min dhahab. Ya. Jadi beberapa ukuran timbangan dari emas.
Ya. Kalau kita ya biasa pakai gram ya kan, 2 gram ataukah 3 gram. Naam, dari emas. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu. Naam. Ini doa bagi pengantin laki-laki. Aulim walau bisyatin, berwalimahlah walaupun hanya seekor kambing. Ya. Walaupun hanya seekor kambing. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada Abdurrahman agar melakukan walimah walaupun ya seekor kambing. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi 3 dalil dari Al-Quran, kemudian 2 dari As-Sunnah, kemudian dari ijma'. Kata penulis rahimahumullah, wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyati sadaqi fin nikahi. Kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya mahar di dalam pernikahan. Ya, sehingga lengkap semuanya. Ada dari Al-Qur'an, ada dari As-Sunnah, dan ada dari ijma' para ulama. Selesailah kita dari permasalahan yang pertama. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian kita masuk pada permasalahan berikutnya. Al-masalatu tsaniyah, permasalahan kedua, hadduhu wa hikmatuhu wa tasmiyatuhu. Batasan mahar. Naam. Kemudian hikmatuhu, hikmahnya. Apa hikmahnya sehingga harus ada mahar? Wa tasmiyatuhu, dan penyebutannya. Naam. Ini disebutkan ketika melakukan akad. Al-alifu bagian A, haddus shadaq, batasan mahar. Berapa batasannya, ya. Kata penulis rahimahumullah, la hadda li aqalli shadaqi wala aktsarahu. Tidak ada batasan minimal di dalam mahar, juga tidak ada batasan maksimalnya. Minimalnya berapa dan paling banyaknya berapa, ini tidak ada batasan, ya. Nah, tidak dibatasi oleh syariat. Harus sekian gram emas, ataukah sekian gram perak, ataukah sekian ekor sapi, tidak ada batasannya, ya. Batasan minimal ataukah maksimalnya itu tidak ada. Fa kullu ma sahha ay yakuna thamanan aw ujratan sahha ay yakuna sadaqan. Nah, fa kullu ma sahha ay yakuna thamanan, maka setiap harta atau barang sahha ay yakuna thamanan, yang dia itu punya nilai untuk dibeli, artinya berharga, ya. Walaupun cincin besi kan ada harganya, atau tongkat, atau barang-barang yang lain. Selama barang itu atau harta itu ada nilainya, ada harganya, au ujratan, atau bisa disewakan, ya, bisa disewakan, sahha ayyakuna shadaqan, maka itu boleh menjadi mahar. Sah untuk dijadikan sebagai mahar. Nah, yang penting punya nilai, punya harga, dan bisa disewakan. Ya, bisa disewakan. Maka itu sah dijadikan sebagai mahar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian apa-apa yang di belakang itu. Antabtagu bi amwalikum, yang kalian mencari penghalalan tadi untuk kalian bersenang-senang dengan seorang wanita, bi amwalikum, dengan harta kalian.
Disebut harta. Harta ini umum sifatnya sebagai mahar. Jadi anta betago bi amwalikum ini maksudnya mahar yang dijadikan, harta yang dijadikan sebagai mahar. Harta apapun kalau itu punya nilai, punya harga, ya, naam, yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan barang itu bisa disewakan, maka itu sah dijadikan sebagai mahar. Nah, ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 24. Fa'atlaqal mala wa lam yuqaddirhu bihaddin muayyanin. Maka di dalam ayat tadi Allah memutlakkan harta, ya, dan Allah tidak menentukan kadarnya dengan batasan tertentu, tidak ditentukan sekian nilainya itu tidak ada pembatasan dan ketentuan berapa nilai dan harga harta yang boleh dijadikan sebagai mahar. Yang penting harta itu disebut harta dan punya nilai, walaupun sedikit, walaupun kecil, maka itu sah dijadikan sebagai mahar. Wali hadits Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'atil wahibati nafsaha a'tiha walau khataman min hadidin. Dan juga berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, saya lagi tidak butuh untuk menikah. Lalu seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Rasulullah mengatakan, a'tiha walau khataman min hadidin. Berikanlah dia, yakni wanita ini, walaupun cincin dari besi. Cincin besi, bukan emas, bukan perak, cincin besi. Berapa nilainya? Itu kalau dirupiahkan murah kan? Tapi itu bisa menjadi mahar. Kalau cuma itu yang dimiliki oleh laki-laki ini sementara dia ingin menikah, maka itu sah dijadikan sebagai mahar. Nah, cincin besi. Ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fadalla hadza ala jawazi aqalli ma yutlaqu alaihi malun. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya dijadikan sebagai mahar aqalla ma yutlaqu alaihi mal. Ya. Apa saja yang bisa disebut harta walaupun yang paling murah. Aqal itu yang paling murah. Paling sedikit nilainya, paling sedikit harganya. Nah, kalau dirupiahkan kira-kira berapa cincin besi? Bisa 100.000 atau kurang? Di bawahnya lagi. Nah, tapi itu kan bisa dibeli, ya kan? Bisa dibeli, berarti punya harga, punya nilai, maka sah menjadi mahar. Sah dijadikan sebagai mahar. Wa amma dalilu ala annahu yajuzu walau kana katsiran. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa boleh mahar itu walaupun banyak. Ya, boleh mahar itu walaupun banyak. Faqauluhu ta'ala, maka ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dalam surah An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, apabila kalian ingin mengganti, ya, istri dengan istri yang lain, berarti ini ditalak kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintara, kemudian kalian memberikan kepada
salah seorang di antara mereka qintara. Disebutkan al-qintar. Al-qintar itu al-malul katsir, harta yang banyak. Harta yang banyak. Ya. Maharnya harta yang banyak. Ya. Maharnya 1 kilo emas. Bukan 1 gram, 1 kilo. Ya. Kalau 1 gram berapa? Sekarang emas 1 juta. Kalau 1 kilo berarti 1 M. Nah, karena memang orang kaya, dia mampu, dia bisa, ya. Bahkan 3 kilo emas mampu, ya kan? 10 hektar empang mampu. Nah, tidak mengapa kalau mampu, karena Allah katakan wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Maka ketika kalian menceraikan mereka, jangan kalian mengambil sedikit pun darinya. Ya. Jadi mahar yang sudah Anda berikan kepada istri, ketika Anda menceraikan, jangan ambil sedikit pun. Ya, minta 5 gram saja ataukah berapa gram. Udah. 1 kilo ya 1 kilo kasih. Ya. Nah, jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Nah, maka dari nas-nas yang ada menunjukkan bahwa yang namanya mahar tidak ada batas terendah, juga tidak ada batas tertinggi. Kembalinya ke pihak suami, mampunya berapa. Ya. Jangan sampai mampunya sedikit tapi dimintai yang banyak. Ya. Nah, kemudian al-bab bagian B, al-hikmatu min masyru'iyatis sadaq. Sudah masuk waktu? Sudah. Tamam waktu ah. Ya. 3 menit. 5 menit. Nah. Hikmah disyariatkannya mahar. Al-hikmatu min tashri'is sadaq hiya izharu sidqi raghbati zawji fi mu'asyarati zawjatihi mu'asyaratan syarifatan wa binaa hayatin zawjiyatin karimatin kama anna fihi i'zazan lil mar'ati wa ikraman laha wa tamkinan laha min an tatahayya liz zawaji bima tahtaju ilaihi min libasin wa nafaqat. Nah, sebelum kita lanjut, ada ucapan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni'. Beliau rahimahullah mengatakan, wala yutaqaddaru al-aqallu walal aktsar bal kullu ma jaza ay yakuna thamanan jaza ay yakuna sadaqan. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqni' mengatakan, wala yutaqaddarul aqallu walal aktsar. Tidak ditentukan batas minimal dan maksimal yang namanya mahar. Jadi tidak ada batasannya. Bal kullu ma jaza ay yakuna thamanan, bahkan setiap harta yang itu punya harga, punya nilai, bisa diperjualbelikan, jaza ayyakuna sadaqan, maka itu boleh dijadikan sebagai mahar. Ya. Itu kaidahnya. Jadi setiap harta yang harta itu memiliki nilai harga, bisa diperjualbelikan, bisa disewakan, ya, maka berarti itu boleh dijadikan sadaqan, boleh dijadikan sebagai mahar. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin di antara jamaah atau ikhwah
punya pertanyaan, maka disilahkan. Wallahu a'lam. Betul. Terkait dengan mahar, tadi di permasalahan yang pertama disebutkan bahwa mahar sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa hafalan. Tapi di permasalahan yang kedua disebutkan bahwa mahar harus berupa harta yang ada nilainya. Bagaimana menemukan dua kaidah ini? Nah, disebutkan harta karena harta itu memiliki manfaat. Berarti manfaat ini adalah merupakan cabang dari harta. Dalam arti kalau orang itu tidak punya harta sama sekali, cincin pun tidak punya, tongkat pun tidak punya, pakaian pun tidak punya, pakaian akhwat atau jilbab tidak punya dia hanya punya hafalan. Yang dengan hafalan itu kemudian dia akan ajarkan kepada istrinya, ini memberikan manfaat, maka itu sah dijadikan sebagai mahar dari sisi kemanfaatannya, bahkan bermanfaat dunia akhirat, ya kan? Nah, jadi sebutkan harta itu kan bercabang, ya. Nah, dan harta itu berarti di situ ada manfaat. Nah, di situ ada manfaat. Wallahu a'lam. Dan seorang yang yang punya hafalan juga, dia itu bisa mendapatkan harta darinya, ya. Bisa dia diberikan upah karena dia mengajarkan ilmu dia, bacaan Al-Qur'an dia kepada orang lain. Nah, berarti itu bisa diberikan upah. Ya, umpama dia punya keahlian dalam membaca, kemudian punya hafalan, lalu disewa oleh pemerintah untuk mengajari anak-anak. Ketika disewa kan ada manfaat. Nah, wallahu a'lam. Terus berarti secara definisi syar'i, mahar ini sesuatu yang wajib yang bukan sebagai syarat nikah. Ketika seseorang tidak mampu mendapatkan mahar, maka pernikahannya sah, atau karena disebutkan kata syarat mahar dilakukan setelah akad. Nah, menjadi hukumnya tadi wajib, ya, wajib. Dan dia, ya, itu menunjukkan kejujuran seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, ya. Artinya kalau memang seorang laki-laki itu betul-betul pengen menikah, tentu dia akan berusaha untuk mengadakan apapun itu, walaupun yang paling rendah nilainya. Seperti tadi Rasulullah sebutkan cincin besi, ya kan? Nah, cincin besi. Artinya dia mesti berusaha karena ini adalah kewajiban. Apa saja yang dia bisa miliki untuk dia jadikan sebagai mahar untuk istrinya. Nah, wallahu a'lam. Banyak di yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang sumpah. Bagaimana itu, Ustaz? Karena kebanyakan saya lihat, Ustaz, ini sumpah ini, Ustaz, diberikan kepada istri, namun ketika suami sudah meninggal, terkadang pihak keluarga suami untuk kembali ke sumpahnya. Sumpah. Dia mau minta kembali sumpah. Biasa kayak tanah. Oh. Iya. Tanah. Dia di luar dari Mahar. Statusnya sebagai apa? Hibah atau hadiah? Nah, itu harus dipastikan banyak ketentuan hukumnya itu. Sebagai hibah kah? Yang beredar di tengah masyarakat, sumpah ini menjadi hak istri, tidak bisa digunakan berdua. Jadi betul-betul dimiliki istri 100% tanpa campur tangannya suami. Dan kebanyakan masyarakat kalau suami meninggal, pihak
keluarga suami biasa nanti minta sompan apa. Makanya tadi saya tanyakan apakah itu disebut hibah atau apa ya, supaya dari situ bisa dijawab pertanyaannya. Kalau belum bisa ditentukan apakah hibah atau bukan. Berarti maharnya sepetak sawah begitu. Berarti jadi mahar. Nah, ya jadi kalau statusnya sebagai mahar itu memang hak istri, ya, hak istri. Di tengah perjalanan kehidupan mereka mungkin kurang, ya kan? Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, "Mas atau daeng atau apa saja, kita manfaatkan saja itu sawah. Kalau kita mau jual silahkan jual, untuk kita hidup bersama. Tidak apa-apa. Karena memang haknya dia, tapi dia serahkan ke suaminya. Tapi kalau bukan istri yang serahkan, jangan. Ya. Karena itu hak mutlak istri. Nah, hak mutlak istri. Kemudian keluarga suami apabila meninggal tidak boleh campur tangan. Mereka tidak punya hak lagi untuk meminta bagian ataukah semuanya bahkan, ya kan? Nah, yang alasan ini sebagai pengganti anak saya karena meninggal, ya tidak bisa, ya kan? Namanya mahar tetap mahar, ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau memang itu mahar, ya seperti itu penjelasannya, ya. Biasanya kalau pokoknya uang panainya tidak cukup, biasanya kan uangnya kita mahar 100 juta, tapi laki-lakinya tidak cukupnya, hanya sehingga di sawah satu petak. Berarti itu uang naik lagi tuh. Tapi biasanya kebanyakan ujung-ujungnya itu tidak diambil itu lagi istimewa, hanya sebagai perkataan saja biasanya. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, berarti memang tidak ada disebutkan, tidak ada surat-surat atau apa. Banyak memang tapi suami melafadzkan itu. Iya. Karena tidak cukup duitnya laki-laki. Sisanya yang 100 juta itu sehingga di sawah petak. Berarti dijadikan sawah itu dijadikan mahar atau uang penaik? Dijadikan jadi mahar. Ya harus jelas. Iya, supaya jelas hukumnya. banyak memang sudah di termasuk ada juga uang apa timpa tangan. Palawa kampung. Saya sampaikan dengan mahar Ustaz. Ya kalau saya tidak salah dengar, mahar itu sesuai dengan kemampuan laki-laki Ustaz. Kemudian kenyataan yang terjadi di masyarakat kita, terkadang kan itu kan biasa namanya ada pemahaman, artinya berapa dulu kira-kira itu kan uang panainya atau paylan maharnya berapa. Terkadang yang menjadi tolak ukur diterimanya di mereka itu dipersyaratkan karena uang, artinya kalau sang laki-laki ini tidak mampu memenuhi dengan jumlah ditargetkan apakah setiap juta atau berapa emas, berarti tidak jadi meskipun dia sudah datang, tidak ada kesepakatan sesuai yang disampaikan oleh pihak wali perempuan atau perwakilan perempuan, maka tidak jadi. Jadi itu terjadi di masyarakat. Apakah memang dibenarkan hal seperti itu? Nah, ya penolakan keluarga wanita dengan
tidak mampunya laki-laki menyediakan kadar uang yang diminta oleh keluarga perempuan, kemudian kalau tidak mampu itu dibatalkan, itu tidak syar'i sebenarnya. Karena itu bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib itu adalah mahar. Ya. Yang wajib adalah mahar. Biasanya masuk mahar, kan ketika akad nikah kan disebutkan dengan mahar uang sekian juta dan emas sekian, itu disebutkan. Nah, kalau masuk mahar berarti tidak boleh dibelanjakan. Konsekuensinya tidak boleh jadikan sebagai uang belanja. Harus dikasih istri semuanya. Disebutkan 100 juta. Ini untuk mahar, berarti milik istri. Jangan diganggu gugat. Biasa ada gabung Ustaz, itu tonji, mahar, tonji dapat belanja sebagian. Ya memang rancu kalau hukumnya kita tidak tahu, ya mana yang seharusnya jadi mahar, mana yang jadi uang belanja, ini dicampur, akhirnya hukumnya akan kacau. Ya, dan itu menunjukkan bahwa masyarakat kita belum paham syariat-syariat dalam pernikahan itu sendiri. Nah, wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa naktafi bi hadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.